komunikasi. Jenenge komunikasi itu beri tempat untuk menjadi pendengar dan menjadi pembicara gitu loh. Itu komunikasi. Harus ada orang yang tahu persis, yang menjelaskannya itu orang yang tahu persis. Yang menjelaskan alamat itu orang yang tahu persis, ajudan sendiri. Sehingga kalau ada orang yang menjelaskan presiden itu rumahnya begini, begini. Yang kamu tanya bukan langsung percaya. Yang ditanya itu, lah sampean ki sopo? Sampean ki sopo? Aku kok buku, ya berarti kamu harus tanda tanya. Kowe ki sopo? Aku ki garwane Pak Jokowi. Wes meneng cep we. Gitu loh. Wes kuwi gak sambok takok reno-reno, mesti ngerti. Kula tanggane tau jagungan dereng. Tangga tebih. Di benar tuh mengenal tujuan, mengetahui cara atau metodenya. Arep di Jakarta roh butuh anggaran teko Jakarta iki nek Pak sepur piro, nek mobilan sendiri piro, nek Pak pesawat piro, nek melaku piro, kan gitu, roh gitu loh. Itu metode. Lan ngerti carane. Nek melaku pirang dino, nek berangkang pirang dino, tahu gitu. Ngerti berangkang, klesot. Pirang dino kira-kira ke Jakarta kono klesot nih ya kan. Ini kok klesot kok kono mesti disangon nih kok. Jadi benar bukan semata-mata perspektif akal pikiran yang dikendalikan oleh nafsu ya. Benar itu karena mengenal tujuan. Jadi tindakanmu benar di Jatayu, di Enggone Pomosda, kowe iki ngerti lembaga ki tujuane nyapo. Lembaga ki tujuane apa? Sasarane apa? Terus mengetahui metode nih. Nek tukaran ya berarti gak ngerti metode gitu loh. Yang gak sungguh-sungguh rasa-rasa itu ya kalau nek bendino males itu gak ngerti cara, gak ngerti metode. Gak duwe sistem, gak integritas, gak berintegritas. Kedua jujur. Berani mengakui kekurangan dan kelebihan diri dan orang lain. Ini sering sekali ya. Jadi jujur bukan sekedar ndelike dititipi duit susuke dibalekne, itu kan jujur. Itu tulus. Jujur itu perihal kepribadian. Jadi jujur, berani mengakui kelebihan dan kekurangan diri dan orang lain, jujur. Nek gak roh katakan tidak tahu, nggak ngerti katakan tidak ngerti, nggak kenal katakan nggak kenal. Nggak usah merekayasa karena jaim, jaga image itu kemudian ngarang, nggak begitu gitu loh. Nek gak ngerti takok, walaupun mungkin harus malu, ingah-ingih. Kan beberapa kali kan saya matur, kunci nih wong maring Allah itu wani ingah-ingih. Wis to nek kowe wani ingah-ingih, kalau kamu berani ingah-ingih, gak nek bahasa Indonesiane iki. Kalau kamu berani ingah-ingih, bekalmu untuk sukses. Gak iso gawe proposal, ingah-ingih tanya
orang yang bisa proposal. Padahal sing iso gawe proposal itu wong sing digething. Sing bedino dirasani dilok-lokke. Kowe kudu wani ingah-ingih. Lah gawene ngelokne aku kok njaluk proposal. Pangapunten kan gitu aja. Beres. Proposal dadi moro ndek bank. Gak tau roh bank. Nggawa proposal. Buka rekening wae urung. Wis nggawa proposal. Buka rekening dulu, Pak. Oh, pripun carane kan gitu kan. Pamannya kan begitu. Nggawa proposal di bupati. Ingah-ingih ngobengi omahe bupati 7 dina 7 bengi lah mesti diceluk. Kayak kok mau bengi enek wong ingah-ingih. Ketiga adil, yakni kemampuan melihat dan mencermati kekurangan dan kelemahan diri sendiri dan berani mengevaluasinya, mengkoreksi diri sendiri, berkepedulian dalam orientasi ke berkemajuan. Ini kan cakupan orang yang amanah. Cakupan orang yang amanah. Agak saya percepat. Prasyarat amanah. Jadi amanah itu sesuatu yang sebenarnya luar biasa ya. Jadi amanah itu sesuatu yang luar biasa loh. Tanggung jawab yang besar dari yang menerima amanah. Ini agak saya lewati. Caranya dengan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan nafsu dan memperbesar ego keakuannya. Bahasanya yang sering muncul itu tidak menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi kan gitu. Tidak menjaga amanah dengan baik adalah sesuatu pengkhianatan. Sesungguhnya pengkhianatan. Sesuatu yang diamanahkan mestinya adalah sesuatu yang penting dan mempunyai nilai yang tinggi. Apa toh kira-kira yang diamanahkan itu? Jadi uangnya jadi bupati itu amanah atau kepercayaan. Uang jadi lurah itu amanah rakyat atau dipercaya rakyat, mana yang benar? Kemudian yang kedua, syarat untuk menerima amanah dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi dari si penerima amanah. Ketika pihak pemberi amanah percaya bahwa manusia yang diberi amanah telah dilengkapi sarana prasarana untuk menerima amanah dengan baik. Ini supaya kamu nggak salah paham begini. Pemberi amanah itu siapa? Tadi kan pada saat Allah menawarkan kepada bumi, tanah, gunung, langit, semuanya enggan menerima amanah. Manusia menerima amanah. Tidak dilem malah kemudian dikatakan manungsa kuwi pancen jahil. Saat Allah memberikan amanah kepada manusia untuk menjadi pemakmur buminya, saat Allah telah meletakkan amanah nafaktu min ruh ditiupkan di dalam tubuh saat umur 120 hari, konsekuensi Allah Maha Adil. Allah memberikan segala bentuk untuk dapat mengembangkan potensi manusia itu dengan dilengkapi sarana berpikir otak, sarana skill keterampilan tangan, kaki, dan dilengkapi dengan sarana bumi, laut, gunung,
kesuburan-kesuburan tanah, tanaman, hewan, ini adalah sarana prasarana yang telah Allah lengkapi. Jadi kemudian setelah dikai ruh menungso bisa gerak, iso obah, iso ose, iso ndeleng, iso krungu. Ternyata jika disalahgunakan maka mengkhianati Tuhan, kan begitu toh. Nah, ini makanya kan kalau kita di tasawuf kan menertawakan diri sendiri ya, tujuannya selamat, tujuannya pengen tentrem, pengen adem, pengen guyub rukun, ning ngrasani ya yes, awake dhewe guyu awake dhewe wae. Iya ya wong aku ki pengen tentrem adem. Ning kok awake dhewe kok ngrasani terus ya. Lucu kan? Nah, ini kalau diderivasi atau di turunannya itu menjadi fungsi-fungsi tugas dari masing-masing. Kehidupannya kan sebagai apa menjadi apa kan. Nuansanya seseorang yang menerima amanah akan menerima dengan sikap prihatin. Orang yang menerima amanah dengan prihatin, orang kok seneng hura-hura. Melihat amanah sebagai titipan dan tanggung jawab, tidak akan berani menyepelekan dan sembrono. Amanah untuk dapatnya menyatakan selamat kembali kepada Tuhan kan. Sedang nuansa pinter, pandai, itu bersikap sebagai orang yang dipercaya. Hal ini cenderung bersikap senang dan gembira, bahkan bisa berlaku overdosis, arogan. Karena orang yang dipercaya itu lebih melihat kepada fasilitas sarana prasarana dan kewenangan. Jadi nek kowe dikai tugas nyikap itu sebagai amanah atau sebagai orang yang dipercaya itu tergantung kowe. Nek kowe iki dadi lurah kemudian arogan, berarti tidak pernah memposisi bahwa posisi berdunia ini adalah amanah untuk mengembalikan unsur kejadian manusia menjadi apapun dan sebagai siapapun. Ini hanya alat untuk dapat mengembalikan dalam perilaku-perilaku yang baik untuk dapat mengembalikan supaya selamat jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis itu dapat menyatakan selamat kepada Tuhan. Akan tetapi perilakunya bukan amanah, tapi perilakunya itu orang yang dipercaya. Arogan yang dilakukan, kesombongan yang diperlihatkan kepada masyarakat, kepada orang lain. Ini akibat dia hanya mengandalkan pinter. Amanah akan membentuk nilai-nilai moral yang berhubungan dengan hati nurani, sedang pinter itu berhenti dalam wilayah percaya, lebih didasari pada nilai-nilai hanya akal semata, dengan memperhitungkan untung rugi duniawi semata, nafsu. Dan seseorang yang semata-mata pinter cenderung berhubungan dengan hati sanubari, yang butuh digarisbawahi semata-mata pinter, cenderung berhubungan dengan hati sanubari. Dia nggak punya perilaku amanah, dia hanya mengandalkan pinter. Sering kita sebut di dalam surat Ahzab, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah itu sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongga. Ada dua hati
sanubari dan nurani. Tapi Allah tidak memfungsikan secara kebersamaan. Jika hati sanubarinya berfungsi, nuraninya mati. Jika nuraninya berfungsi, sanubarinya mati. Kan gitu. Hati yang digunakan untuk kembali menyatakan kepada Tuhan, mencintai Tuhan, itu adalah hati nurani. Apa toh pinter itu? Pinter itu banyaknya teks atau wawasan, teks-teks pengetahuan yang ditempelkan di memori yang mampu dihafal. Sedang yang bersangkutan tidak perlu dan tidak dituntut pembuktian. Itu pinter. Bukti-bukti akan diungkap melalui sejarah, melalui legenda di masa lalu, umpamanya begitu. Sedang yang bersangkutan sama sekali tidak atau belum pernah mencoba untuk melakukan seperti konsep teks yang diungkap itu. Bahkan juga tidak pernah melihat orang lain melakukan itu. Hanya didasarkan percaya dan yakin. Allah itu maha kuasa. Kalau Allah menghendaki seseorang itu kesulitan kayak apapun, logikanya sudah nggak akan selamat, tapi ternyata selamat. Contohnya dulu Nabi Yunus kan begitu, dimplok dengan ikan nun, umpamanya kan begitu. Jadi wawasannya banyak, karena banyak buku bacaan yang dibaca. Ini ya memang perlu ya, maka saya katakan jadi semata-mata begitu loh ya. Nek orang itu hanya semata-mata ngandalke pinter, moralnya rusak ya rusak gitu. Jadi wong pinter itu nggak memerlukan bukti. Seseorang yang semata-mata pinter cenderung dikendalikan oleh hati sanubarinya. Akibatnya cara berpikir dan bertindaknya cenderung negatif, condong suka anti kemapanan, perilakunya pencitraan, suka mengkritik, suka mengolok-ngolok, mudah berprasangka dan salah paham. Perbedaan pendapat akan diterima sebagai ancaman. Kekurangan dan kelemahan orang lain akan dijadikan pijakan menaikkan elektabilitas. Mungkin apa pembuatan? Kan isan delok media berseliweran kan saling olok untuk menaikkan elektabilitas yang didukung. Sayang kondisi umat saat ini dan semua media cenderung menyukai seseorang yang hanya semata-mata pinter. Kemudian sudah disimpulkan sebagai orang yang cerdas dan ditempatkan sebagai orang yang amanah, kan gitu ta? Kan sayangnya begitu. Pinter ngomong, nguraikan bla 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 bla, YouTube mesti wakeh kan gitu. Oh wong ki pinter, berarti bisa jadi pemimpin kan gitu ya. Makanya kenapa semakin banyak orang pinter yang membludak, bahkan sampai orang pinter cerdik cerdik itu banyak yang nganggur. Namun tidak menjadikan keadaan ini semakin adem, semakin tentrem, semakin harmonis, semakin sejahtera, semakin membahagiakan, mententramkan. Namun justru semakin membingungkan, semakin masuk pada situasi dalam ketidakpastian. Bahkan bisa jadi kecarut marutan dunia. Kan gitu ya. Logikanya kan wong pinter saya akeh, seharusnya kan saya makmur. Setiap tahun sarjana pertanian semakin banyak. Ning lemah ki saya tandus, umpamanya kan begitu. Jamaah rahimakumullah, saya kira begitu perihal amanah. Memang amanah itu cenderung dapat dideteksi melalui jejak rekam.
terhadap aktivitas yang selama ini telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi enak jejak rekamnya begitu loh ya. Jejak rekam entah mungkin pendidikan keluarganya, kemudian singgungan dengan keluarga, dengan lingkungan, saat di sekolah bagaimana. Itu jejak rekam, dia itu amanah apa tidak. Jejak rekam. Enek repote, enek ada portofolionya, ya pada bingung nih gak beda. Jadi ada wong amanah itu didelok masa lalu ini piye kan gitu. Walaupun bisa diperspektifkan, walaupun bisa diprediksi, perilakunya adalah perilaku mental yang amanah. Sedang nek wong pinter itu sudah dapat dideteksi jauh sebelum seseorang itu menerima tugas yang dipercayakan kepada dia. Orang yang semata-mata mengendalikan kepintaran sudah dapat menunjukkan siapa dirinya dengan membuat citra, membuat pencitraan sebagai YouTube, sebagai ini di TikTok dan sebagainya gitu, ketok pinter banget gitu. Sedang bahwa yang bersangkutan bisa dipercaya dan berintegritas apa belum, tidak diperlukan bukti ini. Itu kalau orang pinter. Makanya kemudian setelah dijadikan pemimpin, entah jadi pemimpin apapun, kita sering kisinan. Pinter dikira ya iso mimpin, ya amanah, ternyata korupsi merajalela, kan begitu dah. Jadi kalau kita memperhatikan ayat-ayat itu sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia, waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, itu ya saat innaladi yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Itu kan sumpah janji, ikatan bersaksi. Orang yang memelihara amanat dan janji. Dan orang yang berpegang teguh kepada kesaksiannya, bersaksi atas keberadaan diri Tuhan dan bersaksi keberadaan Nabi Muhammad itu Nur Muhammad. Orang yang memelihara sholatnya, saya jelaskan, ya, mereka inilah orang-orang yang dimuliakan, orang-orang ini yang akan diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, saya kira begitu. Ini agak mungkin berat ya, agak berat. Ditarik kesimpulan ya, kita memerlukan kader yang baik, sustainable, kader yang pengkaderan kita memang, penggenerasian kita memerlukan itu. Kemudian yang kasihan keadaan saat ini, situasi saat ini, anak-anak kita, kader-kader kita ini kalau nggak segera bertindak, nggak mengambil sikap bagaimana membentuk anak-anak atau kader yang baik, keadaan ini akan semakin mursal, semakin rusak. Menyesal itu selalu di belakang. Yang kedua, menjadi apapun, sebagai apapun posisi Anda, posisi panjenengan saat ini, berlakulah amanah. Tidak harus menunggu jadi lurah, jadi RT, jadi RW, jadi camat, jadi bupati. Berlakulah amanah di masing-masing, di mana Anda dalam posisi sebagai apa atau menjadi apa jadi karyawan, jadi petani, jadi pedagang. Berusaha untuk berlatih menjadi orang-orang yang amanah. Amanah secara unsur penciptaan.
Allah telah memberikan otak digunakan untuk berpikir, gunakan untuk berpikir. Amanah untuk diberi telinga untuk mampu mendengar, maka menyimak dengan baik, mata untuk mencermati dengan baik. Amanah kita memakmurkan bumi. Allah menciptakan bumi, maka kita memakmurkan buminya dalam kehidupan sosial. Wastakmarakum fiha, dengan sebaik-baiknya. Itulah cara-cara sekilas. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya. Dan jamaah rahimakumullah, ini nanti yang mungkin biasa, yang enggak harus gerudukan, enggak sih. Tapi kalau ingin sowan di pendopo enggak apa-apa, bisa, saya enak-enak saja. Kemudian nanti malam kita sholat malam fida, kemudian disusuli dengan fida. Kemudian untuk selanjutnya akad paling depan dan seterusnya, saya berharap jamaah juga tidak mengurangi intensitas keinginan untuk menyatu, berkumpul pada saat enggak puji wali kutub. Karena nilai fida, tebusan itu juga menjadi pijakan piro-piro peparing. Kira begitu. Ya. Fida itu biasanya dilakukan karena memang karena banyak bencana, sehingga kita juga menuwun untuk dijaga, diberi perlindungan dari ro'un, ya, dari kebencanaan. Nah, Ibu Jiwali Kutub itu pakune jagat memang. Makanya pada saat beberapa waktu yang lalu, setelah banyak bencana del-del, kemudian puji dilakukan, langsung bencana berhenti kan gitu. Nah, ini ada dawuh puji untuk off dulu. Puji off dulu. Rasah piye-piye, rasah. Saya nggak ngerti saat puji ki off jenengan ki aduh atau alhamdulillah, aku nggak ngerti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Koncone kelak guayamu kan gitu. Puji wali kutub itu memang sholatnya oke. Nek fida kan gak oke. Silo. Terus iso turu wes. Jamnya sama seperti puji, nanti kita mulainya subuh jam 4 hingga nanti jam 3:15 kita mulai sholat fidanya. Jam 3:15 sholat kemudian fida. Sekali lagi, semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya, dalam syafaatnya Rasulullah mendapatkan ber-beran kah pangestu guru wasito. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.